Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kajian kita di malam ini, ikhwani afani Allahu iyyakum ajma'in, surat Al-Kahfi ayat 23. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua bagaimana kita beradab dengan perkara-perkara yang urusannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara-perkara ghaib, yakni agar kita mengatakan Allah yang lebih mengetahui perkara tersebut. Itu firman Allah, qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbku yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui di antara mereka kecuali sedikit saja. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini menunjukkan adab irsyadun ila anna al-ahsan fi misli hadzal maqam raddul ilmi ila Allah taala. Dalam hal seperti ini, yakni perkara tersebut hanya Allah yang tahu hakikatnya, kita beradab mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata Allah yang lebih mengetahuinya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, mengajarkan kepada kita semua adab yang masih semisal dengannya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan sekali-kali wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau berkata, ini khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga maksud tujuannya adalah pelajaran untuk umatnya, untuk kita semua. Jangan sekali-kali engkau berkata wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam li syai'in, untuk suatu perkara, untuk suatu rencana yang akan engkau lakukan di masa yang akan datang, inni fa'ilun dzalika ghadan, sungguh aku akan mengerjakan itu esok hari. Yakni maksudnya, jika engkau berencana sesuatu, jangan memastikan besok pasti saya akan lakukan. La tajzim, jangan mengikat bahwasanya peristiwa yang akan datang itu pasti bisa kamu lakukan. Jangan berkata seperti itu. Dan ini umum apapun itu. Illa an yasha Allah, kecuali engkau kaitkan, hubungkan rencana perbuatanmu itu dengan ucapan insya Allah, di mana kalimat insya Allah itu diistilahkan oleh ulama kemudian dengan al-istitsna. Apa namanya? Al-istitsna. Bila mana kita menemukan dalam kitab-kitab ulama, dalam kitab akidah misalnya, hukmul istitsna fil iman, hukum istitsna dalam iman. Maksudnya itu hukum mengatakan insya Allah dalam masalah iman. Saling mengatakan saya beriman insya Allah, itu bahasanya dalam ilmu akidah. Maksudnya di sini ialah kalimat insya Allah itu diistilahkan oleh ulama dengan kata istitsna. Kata istitsna itu kalau dalam kitab Nahwu bahasa Arab
Beda lagi bahasannya. Dia maksudnya ialah kata-kata pengecualian. Misalnya dalam Al-Quran, fasajadu illa iblis. Sujudlah mereka semua malaikat illa kecuali iblis. Illa namanya ini istisna, pengecualian. Dalam bab ini, dalam adab kita membuat rencana, berbicara, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua, jangan menyimpulkan pasti kamu akan melakukannya, bisa tidak. Tapi kaitkan itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari illa an yasha Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu luas. Bisa nanti 2 jam setelah majelis ini, besok pagi, pekan depan, tahun depan. Tidak ada yang bisa memastikannya. Dan ini tidak menafikan bolehnya seseorang kemudian menyusun rencana. Boleh kita menyusun rencana. Boleh kita melihat ke depan bagaimana perencanaan kita, bagaimana kita akan belajar, kemana kita akan sekolah, kemana kita akan bekerja, bagaimana nanti kalau saya pensiun, bagaimana nanti uang saya. Perencanaan boleh matang dengan ilmu, dengan perhitungan, karena itu masuk ke dalam badlul asbab, yakni mengusahakan upaya sebab yang bisa menghasilkan sesuatu, perencanaan. Jangan lupa tapi insya Allah. Kaitkan itu dengan insya Allah. Betapa banyak orang menyusun rencana tidak sampai. Saya ingin begini besok, saya ingin begini pekan depan, saya ingin begini bulan depan. Ternyata tidak ada satupun yang terlaksana. Dan saya wajar itu sudah sering kita temukan hal seperti itu. Menunjukkan betapa kita manusia ini lemah. Hanya bisa berencana. Yang memastikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam keyakinan sudah ada hal seperti itu dalam i'tiqad orang beriman. Yang memastikan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini lebih kepada adab kita berbicara. Di ayat sebelumnya dikatakan dalam masalah ilmu yang tidak kamu ketahui, katakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Dalam membuat perencanaan, Allah mengajarkan kita berbicara. La taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Baik. Apakah harus insyaallah ini ditulis dalam tulisan? Sekarang kan zamannya literasi menulis. Semua bisa dibalas dengan chatting, dengan email, dengan sebagainya. Apakah harus ditulis insyaallah juga? Ya tidak harus. Maksudnya adalah ada lafaz di situ dalam diri kita insyaallah. Tulisan boleh terlupa tapi ucapan jangan sampai. Itulah maksud dari perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadza irsyadun minallahi taala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini adalah petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada adab fima idza azama ala syai'in liyaf'alahu fil mustaqbal ay yarudda dzalika ila masyiatillahi azza wa jalla. Ketika dia berazam atas sesuatu untuk dia kerjakan pada masa yang akan datang, hendaklah kemudian perbuatan itu, azam tersebut, dia kaitkan dengan masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti insyaallah itu jika Allah berkehendak. Jika Allah berkehendak.
Kemudian sering ribut penulisan insya Allah ini. Bagaimana penulisannya? Innya dipisah, apakah disambung? Perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Yang penting maksud dan tujuannya. Anda mau nulis innya pisah, monggo. Anda mau nulis nyambung, monggo. Yang jadi masalah itu Anda berucap atau tidak. Yang jadi masalah itu hati Anda terkait atau tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jauh lagi insyaallah ini di adat kita maknanya lain. Insyaallah itu sudah jadi bahasa adat menolak secara halus. Saya tanya bapak-bapak yang hadir, betul atau tidak itu? Besok datang tidak, insyaallah. Itu sudah kode itu. Dia bilang insyaallah tadi. Kode tidak ada datang. Itu sudah jadi uruf di masyarakat. Malunya tinggi orang Indonesia, orang Timur. Dia tutupi itu dengan insyaallah. Insyaallah tidak maksudnya. Atau mungkin maksudnya pasang dua bisa jadi. Tapi sepertinya yang rajih yang pertama tadi sudah mengerucut kepada simbol untuk tidak hadir atau tidak bisa atau yang lainnya. Sallallahu alaihi. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya di sini mendatangkan riwayat yang datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Sulaiman bin Dawud alaihi assalam, Nabi Sulaiman bin Dawud semoga Allah memberikan salam kepada beliau berdua. Beliau berkata, Sulaiman, la atufanna al-lailah ala 70 imra'ah fi riwayatin ala 90 imra'ah fi riwayatin 100 imra'ah talidu kullu imra'atin minhunna ghulaman yuqatilu fi sabilillah. Sungguh benar-benar malam ini saya akan berkeliling kepada istri-istri saya yang jumlahnya 100 perempuan. Dalam satu riwayat mengatakan 70 perempuan. Satu riwayat mengatakan 90 perempuan. Di mana 90 perempuan ini oleh Nabi Sulaiman berazam menggaulinya dalam satu malam tersebut bergiliran bergantian supaya nanti masing-masing dari perempuan tersebut melahirkan anak laki-laki yang kemudian kelak menjadi prajurit yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya kepada azamnya anak-anak, barakallahu fiik. Jangan fokusnya kepada masalah jumlah perempuan yang akan digauli, jangan salah fokus. Ini memang laki-laki kalau sudah berkaitan dengan perempuan itu jadi error dia. Fokusnya ini perkataan beliau yang mengatakan la atufanna, sungguh benar-benar saya akan tawaf. Lebih baiklah kita jawab, kenapa kalau Nabi seperti itu? Itu memang kehalalan untuk beliau. Nabi tidak sama dengan laki-laki yang bukan Nabi. Allah berikan kemampuan berbeda. Laki-laki biasa dengan seorang Nabi, dan itu halal untuk Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam. Dan ingat, tujuannya bukan untuk main-main, tapi supaya bisa menghasilkan anak. Yang tujuannya disebutkan di situ, di mana nanti yang lahir anak laki-laki yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah niat yang mestinya diikuti oleh setiap bapak-bapak ketika merencanakan pernikahannya. Dapat pahala dengan itu. Kemudian faqilah lahu, yakni dalam satu riwayat berkatalah malaikat kepadanya, qul insyaallah. Jangan pastikan,
bahwasanya perbuatanmu itu akan menghasilkan apa yang kamu inginkan. Mereka akan melahirkan masing-masing anak laki-laki yang akan berjihad kelak. Janganlah katakan seperti itu. Jangan mengikat, memastikan. Katakan insyaallah. Katakan insyaallah. Yang insyaallah kalau digauli mereka akan hamil. Karena yang menakdirkan perempuan itu hamil Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Banyak orang yang tidak bisa punya anak meskipun dia bergaul dengan istrinya. Menunjukkan bahwasanya pemberian anak itu dengan hamilnya seorang perempuan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan kemauan kita laki-laki. Bukan dengan keinginan itu perempuan. Murni Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Nabi Sulaiman ditegur malaikat, "Qul insyaallah." Katakan insyaallah. Namun beliau tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya malam itu beliau lakukan. Beliau gilir istri-istrinya berkeliling dari satu ke satu yang lainnya. Tidak ada satupun yang hamil melahirkan kemudian. Yang hamil melahirkan hanya satu orang saja dari 100 perempuan tersebut. Dan anak yang lahir pun ternyata setengah manusia. Tidak jadi anak. Nol hasilnya. Maksudnya di sini hadis ini untuk menegaskan betapa pentingnya kita itu mengatakan insyaallah dengan lisan dan hati kita bahwa upaya kita itu tidak ada apa-apanya. Yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan terlalu pede dengan usaha. Jangan terlalu pede dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan terlalu percaya diri. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita itu lemah manusia. Kapan saja kita sandarkan sesuatu kepada yang lemah, maka hasilnya akan lemah. Kalau kita sandarkan kepada yang maha kuasa, hasilnya akan luar biasa. Jadi dalam doa disebutkan fala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, jangan wakilkan urusan saya kepada diri saya sendiri walau sekejap mata. Karena kita lemah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ini berarti masuk ke dalam bahasan tawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan maupun ucapan. Baik. Ayat ini kemudian telah kita jelaskan kemarin sebab turunnya di awal-awal bahasan kajian surat Al-Kahfi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai ilmu oleh orang-orang kufar Quraisy tentang Ashabul Kahfi. Kemudian Nabi berjanji, tunggu sampai 15 hari. Saya akan jawab. Tanpa mengatakan insyaallah. Nabi tidak langsung menjawab karena itu perkara gaib. Ashabul Kahfi. Memang ada desas-desus di antara mereka orang-orang kufar Quraisy yang didapatkan dari cerita Ahlul Kitab sebelumnya. Tapi tidak pasti. Nah, mereka ingin bertanya ke Nabi Muhammad SAW tentang kebenarannya karena beliau seorang Nabi. Nabi menjawab tunggu 15 hari. Memastikan. 15 hari tidak turun wahyu. Sudah lewat 15 hari tidak ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak bisa memberikan keterangan kepada kufar Quraisy, kepada ahlu Makkah. Sedihlah Nabi SAW. Ini bagaimana tidak turun wahyu. Yang turun adalah kemudian jawaban tentang sikap tersebut. Turunlah wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan yang ada dalam surat Al-Kahfi ini. Sebenarnya jamaah ini pelajaran akidah, pelajaran tauhid sebenarnya. Agar bagaimana kita itu
semakin dalam, semakin pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Wadhkur rabbaka idza nasita." Dan zikirlah kepada Allah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan zikirlah kepada Rabbmu wahai kalian manusia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nasita, jika engkau lupa. Lanjutan ayat ini ada dua pendapat ulama tafsir. Pertama, ayat ini kembali atau terkait dengan ayat sebelumnya, yang artinya berarti jika engkau lupa mengatakan insya Allah, nanti ucapkan insya Allah lagi kalau kamu sudah ingat. Ini yang pertama. Berarti maknanya wadhkur rabbaka idza nasita. Wadhkur rabbak, ingatlah Rabbmu, maksudnya katakan insya Allah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau lupa mengatakan insya Allah. Jadi itu ada riwayat dari Ibnu Abbas, meskipun setahun jaraknya, dia belum mengatakan insya Allah dari rencana itu, nanti ketika dia ingat setelah setahun, dia katakan insya Allah. Berarti tidak ada kata telat mengatakan insya Allah. Malam ini misalnya antum berjanji dengan kawan antum bicara dengan kawan antum menyusun rencana, lupa di akhirnya mengatakan insya Allah. Subuhnya baru ingat, astagfirullah, saya lupa baca insya Allah. Dihubungi kawannya, insya Allah. Atau dia berkata kepada dirinya sendiri, insya Allah. Sudah cukup. Nah, ini pendapat pertama dari ulama tafsir tentang ayat ini, wadhkur rabbaka idza nasit. Pendapat tafsir yang kedua mengatakan ayat ini wadhkur rabbaka idza nasit tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, dengan awal ayat yang tadi yang mengatakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kalau tidak ada hubungannya dengan ayat tadi, berarti maksudnya apa? Maksudnya umum. Kapan saja engkau lupa kepada Rabbmu, maka berzikirlah. Jadi tidak terikat dengan masalah perencanaan, tapi lebih umum. Kapan saja engkau lupa, segera berzikir. Kapan saja terasa lalai, segera berzikir. Ini dua bentuk tafsir dari ulama dari penggalan ayat ini, wadhkur rabbaka idza nasit. Jelas insyaallah taala? Jelas ya. Kemudian Allah taala berfirman, wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kemudian Allah mengajarkan nabinya doa. Allah mengajarkan kita doa. Asa an yahdiyani rabbi. Moga-moga, semoga-moga saja Rabbku menunjukkan saya li aqraba min hadza rasyada. yakni menunjukkan saya petunjuk yang lebih dekat untuk mengetahui cerita tentang Ashabul Kahfi, kata ulama. Jadi hadza di sini ya'ud ila nabai Ashabil Kahfi. Hadza itu isim isyarah dalam bahasa Arab. Isyarat ini, terjemahannya. Ini maksudnya apa? Kan harus ada objeknya. Ya kan? Nah, ini maksudnya apa di sini? Maksudnya cerita tentang Ashabul Kahfi. Jadi seolah-olah maknanya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan saya petunjuk yang lebih dekat terhadap cerita Ashabul Kahfi ini. Baik. Faidah dari akhir dari ayat ini ialah agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, supaya kita sampai kepada hakikat yang tersembunyi dari kita. Ilmu misalnya kita tidak paham, berdoa kepada Allah supaya dibukakan pintu ilmu, supaya diberikan petunjuk, diberikan ar-rusyd,
supaya dekat kepada kebenaran tersebut, supaya dekat kepada mana yang lebih bagus untuk dijalani. Jadi semua adalah maksudnya ayat ini agar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk yang paling tingginya itu ialah berdoa. Dari itu disebutkan di ayat ini, asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ketika seorang hamba berdoa meminta kepada Allah, menunjukkan dia butuh kepada Allah, mengikrarkan dirinya itu tidak ada apa-apanya, dia butuh kepada Allah, dia makhluk lemah, tidak berguna. Dan itu dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin jarang orang minta kepada Allah, semakin jarang dia berdoa, maka dianggap semakin sombong. Jadi kesempurnaannya seseorang menjadi hamba itu ketika dia minta. Ketika dia minta. Semakin jarang dia minta, terancam dia semakin angkuh. Karena hamba itu maksudnya ya butuh. Nah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus sering kita tumbuhkan, ikhwani, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita ini butuh tuh kepada Allah. Butuh makan, butuh minum, butuh rezeki, butuh keselamatan di dunia akhirat. Itu kemana mintanya itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Dari itu jangan malas berdoa. Jangan malas berdoa. Sering-sering angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon, wah enggak dikabul ini, jangan. Minta, sekedar minta saja itu sudah menunjukkan diri kita itu, pengakuan kita itu hambanya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9." Dan mereka, ini sekarang kembali bahasannya ke perkara Ashabul Kahfi. Di ayat sebelumnya disebutkan bagaimana perbedaan pendapat tentang jumlah mereka dengan anjingnya. Kemudian diselangi dengan adab. Kemudian dibahas kembali, disambung tentang berapa lama mereka tertidur di dalam gua tersebut. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan mereka Ashabul Kahfi ini menetap tidur di gua mereka tersebut 300 sinina tahun, wazdadu 9 dan lebih 9 tahun. Jadi 309 tahun. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hitungan ini adalah hitungan tahun qamariyah, tahun hilaliyah, tahun hijriyah yang Muharram, Safar sampai Dzul Hijjah itu. Dengan tahun itu bukan dengan hitungan syamsiyah, dengan Masehi. Ingat-ingat ini. Hitungan tahun yang ada di surat Al-Kahfi ayat 25 ini adalah tahun hijriyah, tahun hilaliyah yang patokannya dengan bulan perhitungannya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Dan itulah yang menjadi patokan syariat Islam. Tahun perhitungan dengan bulan atau hijriyah. Dari itu bulan itu dinamakan bulan Januari. Contoh, padahal Januari itu perhitungan dengan syamsiyah, dengan matahari. Harus ini dia bilang matahari Januari, matahari Februari. Balik-balik ke Indonesia. Menunjukkan bahwasanya yang asal muasalnya ialah bulan, perhitungan yang benar itu dengan qamariyah.
Tapi jika misalnya digunakan dengan syamsiyah, kata Ibnu Katsir, wahiyya 300 sanah. Dia hanyalah 300 tahun saja dengan hitungan syamsiyah. Ada perbedaan. Maka dari itu kalau antum hitung usia antum bisa berbeda. Antum usianya berapa dengan qamariyah? Bisa lebih tua antum. Karena jumlah bulan itu lebih sedikit. Di dalam bulan qamariyah 28, 29 atau 30. Syamsiyah itu parah dia. Sampai 31. Gajiannya lama jadinya. September kemarin 31. Oktober nih saya lihat di kalender sampai 31. Lama sekali. Kantong udah kering itu belum turun. Tapi kalau pakai qamariyah cepat insyaallah. Bulan itu 29. Kalau tidak 29, 30. Kebanyakan 29. Tidak sampai 31. Kalau antum hitung usia antum dengan bulan syamsiyah lebih mudah. Usia 21 tahun. Jadi tidak dihitung dengan apakah qamariyah atau syamsiyah. Dari itu bapak-bapak, ikhwani, afwan ajma'in, jangan lupa kalau punya anak ditulis tahun lahirnya dengan bulan qamariyah juga, dengan hijriyah juga. Diingatkan si anak, kamu lahirnya bulan Rajab misalnya, tahun 1404 sekian. Bertepatan dengan tahun sekian. Biar jelas. Biar detil. Itu kan tahun kelahiran cuma sekali seumur hidup. Tidak bisa diulang. Lahir hanya sekali. Baik, ini faedah dari perhitungan di sini. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Ulama tafsir berbeda pendapat dengan ayat ini. Maksudnya ada dua pendapat dalam ayat ini. Pertama, ada yang mengatakan ini adalah pemberitaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala atas jumlah lama mereka Ashabul Kahfi berada di gua tersebut. Memang Allah yang beritahukan seperti ini. Jika begitu maka pasti itulah angkanya. 309 tahun dengan qamariyah. Pendapat tafsir kedua mengatakan ini bukan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ayat yang menceritakan tentang ucapan orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Diceritakan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Ashabul Kahfi itu tidur di guanya sebanyak 309 tahun. Dari itu kemudian dibantah oleh Allah dalam ayat lanjutan, Qulillahu a'lam. Qulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah wahai Nabi, Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tidur di dalam gua. Jadi nyambung tidak tuh dengan bentuk tafsir yang kedua ini? Nyambung tidak? Nyambung. Maksudnya berarti orang-orang kufar Quraisy, orang Makkah itu menyebar di antara mereka dulu isu pendapat bahwasanya Ashabul Kahfi itu 309 tahun mereka tidur. Allah ceritakan itu dalam Al-Quran kemudian. Kemudian Allah ajarkan nabinya untuk membantah mereka, Allah yang lebih tahu. Mereka tidak tahu. Artinya angka itu bukanlah kepastian. Angka yang disebut ini 309 tahun bukanlah kepastian. Karena bukan pemberitaan dari Allah, tapi cerita tentang orang-orang yang berkata seperti itulah jumlahnya. Tafsir kedua, yang pertama tadi mengatakan ikhbar minallah, pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini yang dipegang oleh banyak ulama tafsir. Yang pertama itu mengatakan ini memang jumlah yang datang langsung diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian,
Nabi SAW tetap diajarkan, kita diajarkan oleh Allah untuk beradab dalam perkara-perkara gaib, dalam perkara-perkara yang tidak ada jalan kita untuk tembus mengetahuinya. Jangan lupa Allahu a'lam. Jangan merasa paling tahu. Jangan lupa ucapkan Allahu a'lam. Itu maksudnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, menguatkan, menekankan, mengingatkan manusia bahwasanya perkara-perkara gaib itu ialah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah ghaibus samawati wal ard. Perkara-perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Ini akidah. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gaib itu misalnya ada gempa, banyak korban meninggal dunia. Apakah sebabnya? Apakah karena dosa-dosa orang di tempat itu secara pasti ataukah hal lain? Itu perkara gaib. Memang betul ada ayat, ada hadis bahwasanya tidaklah terjadi suatu musibah, tidak terjadi gempa, tidak terjadi kemarau kecuali karena dosa manusia. Itu secara umum, iya kan? Secara umum seperti itu dalilnya. Tidaklah terjadi kemarau kecuali karena tidak ada nahi mungkar, kecuali karena ada yang enggan bayar zakat. Kalau bukan karena binatang ternak, Allah tidak turunkan hujan. Itu hadis dengan Ibnu Majah. Itu secara umum. Tapi kemudian sekarang misalnya ada kemarau panjang di Bekasi. Apakah Anda berani menurunkan hadis itu kemudian ini memang betul penduduk Bekasi seperti itu? Ini merupakan azab dari Allah untuk mereka. Berani atau tidak? Tidak berani. Itu perkara gaib. Dari mana Anda tahu kalau itu betulan? Azab dari Allah untuk mereka. Nah, perkara begini kadang sering dilanggar oleh orang-orang di sosmed. Kalau ada bencana langsung dia keluarkan. Tidaklah kecuali begini. Seolah-olah nyindir kalau itu karena dosa kaum tersebut yang ada di lokasi itu secara khusus. Jangan sampai kita seperti itu. Itu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau semua kecelakaan dan musibah itu kita artikan sebagai siksa dan azab, maka salah. Nabi juga kena musibah. Apakah itu azab? Kan tidak. Nabi berjihad, berdarah. Apakah itu azab? Tidak mungkin. Orang beristighfar tidak diazab oleh Allah. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka dalam keadaan mereka itu istighfar. Selama orang itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, masih ada istighfarnya, tidak akan diazab di dunia. Itu dalil bahwasanya jangan serampangan kemudian kita menurunkan suatu peristiwa memastikan begini begitu. Itu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu. Ini faedah dari kajian tafsir kita malam ini yang paling berkaitan dengan peristiwa yang banyak terjadi. Berturut-turut ayatnya itu. Allahu a'lam. Wa la taqulanna li syai'in dzalika ghada. Diulangi lagi di sini Allahu a'lam.
Lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah perkara yang gaib di langit dan di bumi. Termasuk jemaah nanti kita mati di kubur, kita dapat azab atau dapat nikmat. Itu gaib atau tidak? Gaib. Si fulan meninggal dunia disiksa atau dapat nikmat? Gaib. Tidak tahu kita. Kita hanya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk ikuti jalan yang Allah berikan agar kita selamat dan berharap Allah memberikan kita nikmat. Berharap Allah berikan kita nikmat. Absir bihi wasmi'. Ini yang pernah belajar bahasa Arab nahu pasti pernah melalui ayat ini. Absir bihi wa asmi'. Ini sighah ta'ajjub namanya. Sighah apa? Sighah ta'ajjubiyah. Zahirnya nampaknya dengan bentuk kata perintah, fi'il amr. Jadi itu perhatikan, ra-nya itu sukun, ainnya sukun, absir bihi wa asmi'. Perintah. Tapi maksudnya bukan perintah. Maksudnya ta'ajjubiyah. Ta'ajjubiyah itu maksudnya ialah ungkapan yang menunjukkan dahsyatnya sesuatu. Berarti maknanya betapa dahsyatnya Allah Maha melihat. Betapa dahsyatnya Allah Maha mendengar. Perkara-perkara gaib yang tidak kalian tahu ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara gaib yang tidak pernah kalian dengar ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi itu ceritanya gaib, masa lalu. Teknologi manapun yang digunakan untuk menelusurinya tidak ada. Manusia kan berhayal melalui film-filmnya, dia buat cerita bagaimana caranya kembali ke masa lalu. Tapi itu hayalan manusia, tidak bisa. Milik Allah semuanya itu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Di antara maha kuasa Allah, maha melihat, maha mendengarnya itu Allah ceritakan kepada kita peristiwa yang entah berantah dulu. Itu Ashabul Kahfi tersebut. Jika yang lalu saja Allah tahu, yang akan terjadi pun Allah Maha tahu. Yaitu akhirat, tentang neraka, tentang surga, kapan hari kiamat. Itu makna absir bihi wa asmi'. Maka mengingatkan kita semua, apalagi isi hati kita masing-masing, itu hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu setiap detik hati kita, kemauan kita, niat kita, tujuan kita, tidak ada yang tersembunyi. Asmi' bihi wa absir. Allah Maha absir bihi wa asmi'. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Tidak ada bagi mereka manusia itu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Min waliyyin sebagai pelindung. Wa la yusyriku fi hukmihi ahada, dan janganlah dan tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bersyarikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan hukum. Hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan, keputusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang menandinginya. Ini tauhid, ayat akidah, ayat tauhid, agar kita menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita, baik itu urusan duniawi, terlebih dalam urusan ilmu. Karena bahasan cerita Ashabul Kahfi ini berkisar tentang ilmu pengetahuan, tentang masa lalu, tentang sejarah, tentang pengetahuan. Maka semua ilmu yang tidak kita ketahui, sandarkan kepada Allah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Minta kepada Allah ilmunya,
ketuk doa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu khusus untuk menuntut ilmu untuk santri dan santriwati. Salah satu kunci sukses kita paham ilmu itu ialah berdoa. Apa? Berdoa. Dari itu zikir pagi dan petang itu ada itu. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Dan Nabi selalu membaca itu. Ya Allah, tambahkan ilmu untuk saya. Tambahkan ilmu untuk saya. Jadi itu kalau mau dapat ilmu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sampai di sini kajian kita. Insyaallah taala ayat berikutnya yaitu Al-Kahfi ayat 27 kita lanjutkan di majelis berikutnya biiznillah taala. Ada yang ditanyakan dipersilahkan. Naam. Usaha tidak mengkhianati hasil. Pernah kita bahas di sini di beberapa majelis, itu perkataan yang batil. Perkataan yang batil, menyelisihi hak. Bahwasanya hasil itu yang menentukannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukannya. Kalau disandarkan keberhasilan itu mutlak kepada usaha, maka kita syirik. Syiriknya di mana? Kita meyakini ada selain Allah yang menentukan sesuatu. Tapi kan maksudnya kata-kata itu spirit, ya. Saya rasa tidak ada orang beriman meyakini seperti itu, mengatakan ada selain Allah yang menentukan, tidak ada. Tapi maksudnya adalah spirit, supaya kita bersungguh-sungguh berusaha. Tapi meskipun begitu perlu dirubah kalimatnya. Karena dalam Islam juga ada adab kita berkata. Ada kalimat-kalimat kalau menyelisihi syariat perlu kita rubah. Perlu kita rubah. Bahwasanya usaha itu belum tentu berhasil. Kita rubah dengan namanya juga usaha, itu yang tepat. Masa lebih pintar pedagang daripada pelajar kan? Biasanya yang bicara namanya juga usaha itu pedagang. Tawakalnya tinggi, ilmunya tinggi dia, namanya juga usaha Pak, kadang lancar, kadang tidak. Yang berkata usaha tidak mengkhianati hasil, itu justru datang dari orang-orang yang dibilang banyak literasi, banyak baca, banyak berpikir, modern orangnya, tapi jahil ternyata. Yang benar itu ialah namanya juga usaha. Bisa iya, bisa tidak. Naam, barakallahu fik. Sampai di sini jamaah hajian kita. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.